warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihil kiram ajma'in. Yang kami hormati kepada Bapak Satria Nugroho Adiwijaya MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan sahabat-sahabat semua yang berbahagia pada pagi hari. Nah, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Lingkungan Sekolah Terhadap Pembentukan Karakter Siswa melalui Pembelajaran PKN di kelas 4 SDN 4 Wana. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Tristina dengan NPM 23010320008. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4, Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian yang saya ambil. Kenapa saya mengangkat judul tentang peran lingkungan sekolah dalam pembentukan karakter siswa. Nah, melalui pendidikan kewarganegaraan terutama di kelas 4 SD, yaitu di SDN 4 Wana, tepatnya di situ. Nah, perlu diketahui saudara-saudara, Indonesia itu memiliki peringkat ke-6 tentang krisisnya moral dan krisis karakter anak. Hal itu disebabkan karena kurangnya kualitas pendidikan di Indonesia. Bahkan kualitas pendidikan di Indonesia memiliki peringkat ke-67 di antara 203 negara. Sangat miris, bukan? Nah, penelitian ini berangkat dari pentingnya pembentukan karakter sejak dini. Karena anak di usia dini itu masih mudah untuk meniru, masih untuk mudah memahami dan condong lebih mudah untuk diatur. Nah, sekolah itu sebagai lingkungan kedua setelah keluarga. Sekolah memiliki kontribusi yang besar mengenai tentang rasa tanggung jawab, pembentukan karakter. Nah, terutama itu melalui apa? Melalui pembelajaran yang efektif. Terutama seperti di pendidikan kewarganegaraan ataupun PKN. Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana lingkungan sekolah, baik fisik, sosial, maupun budaya dalam mendukung proses pembentukan karakter siswa melalui pembelajaran PKN di kelas 4 SDN 4 Wana. Karena mengingat anak-anak zaman sekarang itu sangat jauh ya teman-teman dari karakter yang baik, seperti kasus yang ada di daerah Indonesia tentang anak-anak yang sudah bisa meracik minuman beralkohol dan berhubungan suami istri, itu masih anak-anak usia dini. Di situ sudah bisa membuktikan kenapa Indonesia mendapatkan peringkat ke-6 di negara ASEAN tentang krisisnya karakter dan krisisnya moral anak. Nah, yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain, yang pertama adalah bagaimana peran lingkungan sekolah dalam pembentukan karakter siswa di kelas 4 SDN 4 Wana melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ataupun PKN. Yang kedua adalah bagaimana implementasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter siswa kelas 4 SDN 4 Wana. Yang ketiga adalah apa saja faktor pendukung dan penghambat lingkungan sekolah dalam membentuk karakter siswa. Yang keempat, bagaimana karakter siswa kelas 4 dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Sekarang kita akan membahas tentang tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lingkungan sekolah dalam pembentukan karakter siswa kelas 4 SDN 4 Wana melalui pembelajaran PKN. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana implementasi pembelajaran PKN dalam membentuk karakter siswa di kelas 4 sekolah dasar. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat lingkungan sekolah dalam membentuk karakter siswa. Yang keempat, untuk
menganalisis karakter yang dimiliki oleh siswa, terutama pada siswa kelas 4 SDN 4 Wana dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang selanjutnya adalah untuk menganalisis bentuk nyata implementasi pendidikan karakter di kelas 4 SDN 4 Wana. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar, terutama bagi saya, bagi peneliti, yaitu untuk menambahkan wawasan tentang peran lingkungan sekolah dalam pembentukan karakter siswa melalui pembelajaran PKN. Sebagai referensi akademis dalam penelitian yang lebih luas tentang karakter anak di sekolah dasar dan menumbuhkan semangat dalam melakukan penelitian yang sistematis dan metodologis. Yang selanjutnya itu bagi guru, memberikan wawasan tentang pentingnya lingkungan sekolah dalam mengembangkan karakter siswa serta menjadikan landasan menjadikan landasan evaluasi dalam pembelajaran PKN yang lebih efektif dan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif saja. Nah, bagi siswa diharapkan dapat penelitian ini tuh mampu membantu peserta didik dalam mengembangkan sifat-sifat karakter positif, meningkatkan kesadaran moral dan sosial, mengembangkan sikap toleransi dan kepedulian, serta meningkatkan motivasi dalam belajar. Yang terakhir bagi sekolah, menjadi acuan bagi pihak sekolah dalam mengevaluasi kebijakan dan program pendidikan karakter berbasis lingkungan sekolah, serta dalam meningkatkan lingkungan pendidikan yang lebih efektif dan kondusif dalam pengembangan karakter siswa. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu akan membahas tentang landasan teori. Yang pertama itu tentang karakter. Apa itu karakter? Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah proses penanaman nilai-nilai moral, etika, dan kebijakan kepada peserta didik agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk membentuk generasi yang bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan memiliki rasa empati. Dan agar Indonesia tidak memiliki peringkat rendah lagi ya di negara-negara ASEAN karena krisisnya karakter dan krisisnya moral anak-anak. Yang selanjutnya itu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah segala sesuatu yang ada di sekitar sekolah ataupun di sekitaran siswa saat berada di sekolah, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Lingkungan ini bisa mencakup bangunan, fasilitas, guru, teman sebaya, serta budaya dan aturan yang berlaku di sekolah. Yang selanjutnya adalah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pembelajaran PKN adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, demokratis, hak asasi manusia, dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara. PKN itu membantu siswa dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta pentingnya hidup berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya, di slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang kerangka berpikir. Nah, kerangka teori ini menjelaskan tentang hubungan antara variabel-variabel utama dalam penelitian ini, yaitu mengenai tentang lingkungan sekolah, pembelajaran PKN, dan pembentukan karakter siswa. Di sini lingkungan sekolah yang positif akan menciptakan suasana belajar yang mendukung proses pembelajaran PKN dan pada akhirnya membentuk karakter siswa melalui nilai-nilai yang diajarkan. Hubungan ini diperkuat oleh faktor pendukung seperti peran guru yang aktif, tersedianya fasilitas belajar yang memadai, serta partisipasi orang tua dalam proses pendidikan. Namun, terdapat juga faktor penghambat seperti pengaruh media yang negatif dan pergaulan bebas yang dapat menghambat pembentukan karakter. Maksudnya di sini apa? Di zaman yang sangat-sangat canggih ini, banyak sekali anak-anak yang tidak bisa memanfaatkan alat genggam itu tadi. Apa itu? Yaitu gadget. Gadget adalah masalah utama
yang dapat menimbulkan karakter anak. Jadi emosi anak itu tidak terkontrol karena pengaruh dari gadget ini tadi. Anak menjadi tidak bisa bersosialisasi dan kurangnya karakter yang bertanggung jawab serta jujur. Anak akan lebih mudah meniru apa yang mereka lihat. Jadi di sini peran guru sangat penting, ataupun peran lingkungan sekolah itu sangat penting dalam membentuk karakter siswa. Yang sudah dijelaskan dalam slide yang sebelumnya, yaitu peran lingkungan sekolah bisa tentang yang fisik maupun non fisik. Terutama ini guru ya teman-teman. Nah, kan tidak mungkin kita sebagai seorang guru akan mengawasi 120 siswa yang ada di sekolah dasar. Makanya itu kenapa perlunya pendidikan kewarganegaraan ini, yang di situ itu membahas tentang hak asasi dan kejujuran, mengangkat semua tentang hukum, semua ada di pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, di situ perlu guru yang aktif serta memang sabar dalam membentuk karakter siswa, karena membentuk karakter siswa itu tidak mudah. Tapi manfaatnya ketika kita sudah membentuk karakter siswa itu dengan baik, itu akan selalu diingat ketika mereka dewasa, bahkan ketika mereka sudah mempunyai keluarga dan anak-anak yang mereka sudah punyai ketika mereka sudah beranjak dewasa. Nah, di situ teman-teman, hal positif yang bisa kita ambil dari pendidikan karakter ini tadi. Kenapa penting? Yaitu tadi karena untuk mempersiapkan mental anak itu untuk kedepannya. Guru harus bisa merangkul siswa ketika siswa itu merasa dalam ancaman. Pembulian itu juga termasuk dalam hancurnya karakter siswa. Itu bisa menyebabkan tekanan untuk anak. Jadi anak akan memberontak sehingga membentuk karakter siswa yang tidak baik. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer ini mengacu pada informasi yang langsung dari subjek penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumen resmi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah guru, orang tua, dan siswa SD kelas 4. Sedangkan data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan, baik itu dari buku, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Apa itu observasi? Observasi adalah metode pengumpulan data yang mendokumentasikan tindakan, interaksi, dan aktivitas di lingkungan penelitian. Nah, yang selanjutnya itu wawancara. Wawancara itu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan percakapan dengan informasi untuk mendapatkan suatu informasi yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada guru, orang tua, dan siswa SDN Patuana. Lalu, observasi dan wawancara ini tadi lalu dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari hasil yang sudah didapatkan dari kegiatan observasi dan wawancara bersama sumber data yang sudah ditetapkan oleh si peneliti tersebut. Jadi, sekolah itu tidak hanya mengajarkan hal kognitif saja kepada anak, terutama dalam pembelajaran kewarganegaraan. Guru harus bisa menekankan tentang afektif, sifat ataupun sikap untuk anak agar anak itu nanti jauh dari bau-bau negatif karakter yang dia dapat di luar lingkungan sekolah. Serta kerjasama orang tua itu sangat penting untuk menciptakan karakter anak, karena guru itu tidak 24 jam untuk mengamati seorang siswa dalam mereka bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kadang juga orang tua itu tidak bisa mengontrol. Yang bisa mengontrol hanya siapa? Diri sendiri. Nah, kita harus bisa, sebagai guru itu kita harus bisa meyakinkan anak untuk tidak memiliki karakter demikian. Untuk itu, penelitian ini sangat-sangat penting dalam menjaga ataupun meningkatkan karakter positif yang anak akan miliki
Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian ini. Penelitian ini menegaskan bahwa lingkungan sekolah memegang peran yang krusial dalam pembentukan karakter siswa melalui pembelajaran PKN, terutama di kelas 4 SDN 4 Wana. Lingkungan fisik, sosial, dan budaya sekolah yang kondusif didukung oleh peran aktif guru, fasilitas yang memadai, serta kolaborasi dengan orang tua itu menjadi faktor pendorong internasionalisme tadi. Nilai-nilai karakter itu seperti disiplin, tanggung jawab, dan nasionalisme, namun tantangan seperti pengaruh media negatif dan pergaulan bebas perlu diantisipasi melalui integrasi pendidikan karakter yang holistik dalam kurikulum dan praktik pembelajaran. Nah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar strategi bagi sekolah dan pemangku kebijakan untuk memperkuat peran pendidikan dalam membentuk generasi berkarakter unggul dan berakhlak mulia, dan untuk membuka kesadaran kepada seluruh orang yang ada di Indonesia bahwa pembentukan karakter anak itu tadi sangat-sangat penting. Dimulai dari mana? Sejak usia dini. Sejak mereka itu masih kecil. Bukan mereka sudah dewasa lalu diasah karakternya, itu tidak akan bisa. Tapi ketika mereka masih kecil, masih beranjak dewasa, masih di umur-umur yang butuh bimbingan, itu sangat perlu dampingan guru dan orang tua dalam menanamkan nilai karakter yang positif agar mereka ketika kelak dewasa tidak ikut dalam karakter yang negatif. Yang selanjutnya adalah penutup. Demikian pemaparan dari saya mengenai proposal penelitian yang sudah saya lakukan. Saya sangat berharap penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang nyata dalam dunia pendidikan, khususnya dalam memperkuat peran lingkungan sekolah sebagai wadah pembentukan karakter generasi muda. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan saudara-saudara semua yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan saya berharap video ini dapat memberikan edukasi yang sangat besar dalam dunia pendidikan. Untuk teman-teman yang kurang paham bisa sekali untuk bertanya. Saya menerima pertanyaan dan masukan melalui kolom komentar yang ada di bawah sini. Bisa banget ya teman-teman, langsung aja komen di bawah. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dari saya untuk semua yang ingin memajukan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama kualitas pendidikan karakter.